Baiklah, kita akan belajar tentang hidrolisa garam ya. Nah, apa itu hidrolisa garam? Hidrolisa garam adalah ini bereaksinya ya. Bereaksinya bagian yang lemah, garam dengan air ya. Jadi hidrolisa garam adalah bereaksinya bagian yang lemah garam dengan air ya. Nah, kita tahu bahwasanya garam itu kan terbentuk dari campuran asam dan basa ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu sifat garamnya dulu ya. Satu adalah sifat garamnya. Sifat garam. Nanti yang kedua kita belajar tentang terhidrolisa atau tidak ya. Terhidrolisa ya atau tidak. Atau tidak ya, garam itu ya. Garam ya. Nah, target kita ada dua, mempelajari sifat garam itu sendiri, kemudian terhidrolisa enggak garam tersebut gitu ya. Nah, baiklah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat garam ya. Sifat garam. Jadi garam itu berdasarkan sifat asam basanya dia ada yang bersifat asam ya. Ada yang bersifat basa. Ada juga yang bersifat netral gitu ya. Netral. Ya. Nah, apa yang menentukan sifat garam ini ya? Sifat garam ini ditentukan oleh bagian yang kuat ya. Bagian yang kuat gitu ya. Nah, maksudnya kalau nanti asamnya yang kuat, maka sifat garam tersebut asam. Kalau basanya yang kuat ya, maka sifat tersebut basa, sifat garamnya ya. Nah, kalau netral itu gimana ya? Kalau netral itu berarti nanti garam itu terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh coba kita lihat ya. Nah, kalau misalnya tentukanlah sifat garam berikut katanya misalnya ya. Ada garam yaitu NH4Cl ya. NH4Cl. Nah, bagaimana cara menentukan sifat garam ini? Sifat garam ini ditentukan oleh kita cari dulu asal usulnya ya. Asal usulnya ini asamnya apa, basanya apa ya. Dari sini kita tahu bahwasanya NH4Cl ini terbentuk dari NH4OH dengan satu lagi HCl ya. HCl. Nah, jadi kalau ini kita campur dengan ini kan jadi ini dia. Jadi ini ya. Nah, maka ini adalah basa lemah. Ini adalah asam kuat, ya kan? Maka kalau ditanya sifat garam ini, ya lihat di sini siapa yang kuat nih. Yang kuat ini kan asam nih. Maka sifat garam ini adalah asam. Nah, seperti itu dia. Ya. Kalau misalnya ada lagi CH3COONA. Ini misalnya CH3COONA. Nah, ini kan terbentuk dari CH3COOH, satu lagi NaOH gitu kan, NaOH. Nah, ini adalah asam lemah. Ini adalah basa kuat. Nah, ini kan ini yang kuat ya. Ini basa kuat. Maka sifat garam ini ya, sifat garam ini adalah basa gitu caranya. Nah, jadi gitu cara menentukan sifat asam basa garam ya. Nah, contoh yang ketiga misalnya ada garam KCl ya. Ini kan asal usulnya adalah KOH dan HCl ya. Nah, ini adalah KOH itu basa kuat. Sedangkan HCl juga asam kuat ya. Maka ini dua-duanya kuat. Nah, seperti ini. Maka garam ini kalau ditanya sifatnya, sifat asam basanya netral dia ya. Netral ya. Oh, bagaimana kalau dua-duanya lemah? Misalnya gini. CH3 COO
NH4. Nah, ini kan asal usulnya adalah CH3, COOH dan NH4OH kan. Nah, maka ini asam lemah, ini basa lemah. Sifatnya ini tergantung nanti ya. Ya, ini kan ini ada Ka-nya, ada Ka, ini ada Kb di sini ya. Tetapan basanya. Nah, apabila nanti Ka-nya lebih besar dari Kb, maka ini sifatnya nanti asam ya. Nanti kalau Kb-nya lebih besar, Kb lebih besar dari Ka, ini justru sifatnya jadi basa ya. Jadi tergantung daripada besarnya Ka atau Kb-nya ya. Nah, begitu cara menentukan sifat asam, basa, garam. Nah, kemudian target kita kedua tadi kan garam itu apakah dia terhidrolisa atau tidak ya. Nah, caranya adalah gini, kalau nanti garam itu ya, garam ya, terhidrolisa atau tidaknya dia, coba kita lihat sini ya. Kalau dia terhidrolisa pasti ada yang lemah ya. Kalau dua-duanya kuat dia tidak akan terhidrolisa, gitu caranya menentukannya ya. Jadi kalau garam itu ada 3 kemungkinan. 1 ya, terhidrolisa sebagian. Ya, hidrolisa sebagian ya. Sebagian. Ya. Yang kedua, terhidrolisa sempurna ya. Hidrolisa sempurna. Ya. Yang ketiga, tidak terhidrolisa ya. Tidak terhidrolisis atau lisa ya. Jadi bisa terhidrolisa sebagian, bisa sempurna, bisa tidak terhidrolisa ya. Nah, terhidrolisa sebagian ini apabila nanti garamnya adalah sebagian yang lemah ya. Sebagian yang lemah. Sebagian yang lemah. Ya. Itu dia. Bisa asamnya, bisa basanya. Kalau terhidrolisa sempurna itu dua-duanya ya, ataupun dua-duanya asam ataupun asam basanya itu dua-duanya lemah ya. Dua-duanya ataupun asam basanya lemah. Asamnya lemah, basanya lemah gitu maksudnya. Kalau tidak terhidrolisa itu nanti dua-duanya kuat, dua-duanya kuat ya. Maksudnya asam dan basanya kuat ya. Sebagai contoh kita lihat ini. Misalnya ditanya, katakanlah ada garam NH4Cl. Ditanya, apakah ini terhidrolisa atau tidak? Gitu ya. Nah, masalah terhidrolisa atau tidak kita cek dulu. Ya, kita lihat ini basanya kan NH4OH, berarti kan basa lemah. Yang satu lagi HCl ya. Ini basa lemah, ini basa lemah, ini asam kuat ya kan. Maka ini kan ada sebagian lemah nih, maka ini terhidrolisa dia. Terhidrolisa apa? Terhidrolisa sebagian ya. Terhidrolisa sebagian. Kenapa? Karena cuma sebagian aja yang lemah gitu ya. Contoh yang kedua misalnya ada katakanlah KCl. HCl ini kan asal usulnya adalah KOH dan HCl kan. HCl. Ini kedua-duanya kuat ya. Ini kuat ya. Ini basa kuat, ini asam kuat. Maka kalau dua-duanya kuat, ini berarti garam ini tidak terhidrolisa. Tidak terhidrolisa gitu ya. Itu dia. Tidak terhidrolisa. Nah, itu dia. Nah, bagaimana kalau dua-duanya lemah? Misalnya nih, ada garam CH3COO, katakanlah CH3COO NH4 misalnya. Nah, ini kan dua-duanya lemah nih, CH3COH, ini NH4OH ya. Ya, NH4OH, maka ini nanti terhidrolisa sempurna. Terhidrolisa sempurna. Ya.
Seperti itu cara menentukannya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.